Kalau setiap bagian pasti punya peran. Setiap peran pasti punya jatah. Kalau ini di semua bidang bagian seperti ini modelnya. Semua bagian, semua kementerian itu kan ada bagian, ada peran, ada jatah. Kalau kita menarik garis secara keseluruhan, korupsi di Indonesia itu dilatar belakangi oleh setidaknya ada 6 faktor. Halo kawan Gema di seluruh Indonesia, jumpa lagi bersama saya Diki Mulya Ramadhani selaku host di Obrolan Gema Kebangsaan. Hari ini kita kedatangan tamu atau narasumber yang luar biasa menurut saya, salah satu tokoh yang malang melintang di dalam dunia perpolitikan Indonesia, yaitu langsung aja kita sambut bersama kawan Hari Ashar. Terkait dengan korupsi, untuk sekarang saya sangat pesimis bisa kita perbaiki. Sebenarnya ya, dari sisi personal. Kenapa? Korupsi di Indonesia itu sudah seperti sistem. Jadi kalau saya melihat kasus seperti wamen imigrasi ya, itu ada bagian, ada peran, ada jatah. Ini sistem ini. Jadi tidak ada satupun yang lepas. Kalau setiap bagian pasti punya peran. Setiap peran pasti punya jatah. Dan itu bisa dilihat hasilnya kan ya. Nah, di luar itu yang jadi kekhawatiran kita adalah kalau ini di semua bidang bagian seperti ini modelnya. Semua bagian, semua kementerian itu kan ada bagian, ada peran, ada jatah. Sistem kan itu. Nah, kalau kita menarik garis secara keseluruhan, korupsi di Indonesia itu dilatar belakangi oleh setidaknya ada 6 faktor. Satu, akar budaya kita memang seperti itu. Dulu upeti itu penting, ya kan? Kegunaannya adalah asal Bapak senang. Ada juga kegunaannya bagus karena menghormati tamu dan seterusnya, menghargai. Tetapi yang lebih banyak itu disalahgunakan untuk upeti supaya ada kepentingan masuk. Yang kedua adalah biaya politik. Ada keluarga pernah calon jadi bupati, wali kota, gubernur. Ada nggak? Tidak mungkin dia bisa jadi calon wakil gubernur, wakil bupati kalau dia tidak punya kendaraan politik. Untuk bisa punya kendaraan politik dia harus bayar. Satu anggota dewan itu minimal sekian, dipatok itu. Dan itu seluruh Indonesia, nggak ada yang nggak. Per kursi. Iya, per kursi. Bayangkan kalau dia harus keluar 25 miliar untuk pemilihan bupati, untuk kendaraan saja, belum lagi kampanye, ya kan? Tuh biaya politik yang luar biasa. Ketiga, birokrasi kita ini terlalu berbelit-belit. Kalau bisa dipersulit, kenapa harus mudah? Kan gitu prinsipnya. Kalau bisa dipersulit, jangan dipermudah. Itu. Ini melahirkan sogokan, melahirkan di bawah meja, di atas meja, dan kalau di Indonesia katanya dengan mejanya sekalian, kan gitu ya. Saking parahnya gitu kondisi di Indonesia. Yang ketiga adalah tadi akar budaya, terus ongkos politik, terus birokrasi. Penegakan hukum kita harus diakui masih luar biasa tebang pilihnya. Koordinasi antara trias politika ini nggak jalan. Pemerintah, legislatif, yudikatif itu kadang main sendiri, kadang main bersama. Ya kan?
Nah, bagaimana membuat mereka ini independen satu-satu supaya satu saling mengawasi? Ini kan yang nggak bisa ini. Sampai hari ini nggak bisa. Pemerintah mengawasi dengan pembentuk undang-undang DPR dan seterusnya, kan nggak bisa ini. Nah, sepanjang ini belum bisa dibenahi, ya nggak bisa. KPK oke, tetapi kan dia lebih banyak tangkap tangan. Itu pun yang saya dengar itu hanya karena ada informasi. Kalau nggak ada informasi nggak bisa juga. Itu tadi di kelompok korupsi yang kedua itu yang mengaku berhasil karena tidak ketahuan, tidak dikorek-korek, kan gitu. Nah, yang berikutnya adalah ongkos politik, birokrasi, penganggaran. Anggaran kita tidak pernah transparan. MBG misalnya dianggarkan sekian. Ada nggak yang tahu kepentingannya apa MBG itu sekian triliun dibuka? Kalau nggak salah di DPR itu ada istilah satuan 3. Satuan 3 itu kan tetap tidak terinci. Apa untuk apa, untuk apa, untuk apa. Sehingga ketika dieksekusi, dia bermainlah. Itu. Nah, jadi transparansi anggaran di kita itu belum bisa sebaik meskipun kita katakan digitalisasi gitu ya. Tapi ternyata digitalisasi tidak menutup peluang untuk terjadinya korupsi di anggaran. Jadi kondisi-kondisi ini yang melatar belakangi korupsi itu tidak bisa berhenti. Nah, satu lagi kalau kita bicara penegakan hukum, coba kawan Diki sebutkan salah satu saja orang yang korupsinya luar biasa, posisinya luar biasa di Republik ini, lalu hukumannya maksimal, hukuman mati misalnya, atau 20 tahun atau di penjara seumur hidup. Hampir tidak ada. Yang ada itu kita dengar adalah masuk ke Sukamiskin, masuk ke Bandung, lalu di hotel di sana, ada hotel, penjaranya dibuat di hotel, kan gitu ya. Bandingkan misalnya, apalagi kalau korupsi yang triliunan tapi hukumannya 4 tahun, 3 tahun. Kira-kira ya, kalau kita nggak bicara hati ya, kira-kira kalau misalnya kita korupsi 10 triliun, lalu hukumannya cuma 4 tahun, orang waras pun ya tanpa moralitas, kita nggak bicara moralitas, akan bilang saya juga mau. Saya juga mau korupsi. Iya, saya juga mau. Kenapa? Saya keluarkan aja separuhnya. Untuk segala macam ibadah saya masih punya tabungan untuk anak cucu saya. Ya kan? Itu yang tidak pernah dibenahi oleh bangsa kita, oleh hukum kita. Ya kan? Jadi persoalannya adalah sistemik korupsi di Indonesia ini. Siapa yang harus menghukum siapa? Itu yang tidak bisa. Beberapa waktu yang lalu saya sebenarnya iri kepada Cina ya. Cina itu kita duluan merdeka loh tahun 45. Cina itu 47 tahun 47. Tapi dia bisa sehebat ini sekarang. Dia mengelola penduduk 1,4 miliar. Kita belum sampai 300 juta, 280. Tetapi dia mampu menegakkan yang namanya hukum dalam bidang korupsi itu menurut saya setegak-tegaknya. Beberapa waktu yang lalu itu Menteri Pertahanannya siapa? Wei Feng He namanya, siapa namanya? Sama yang penggantinya Li Fangsu itu, dia menjabat 2018 sampai 2023, lalu penggantinya sampai Oktober 2023 itu hukuman mati langsung, padahal korupsinya tidak banyak dibanding dengan koruptor di Indonesia. Artinya mereka tidak pandang bulu. Kalau dia Menteri Pertahanan di Cina, artinya dia anggota Politbiro, artinya dia sangat dekat dengan Xi Jinping, presiden. Di Indonesia, kedekatan dengan presiden menjadi faktor utama. Dia hanya 2 tahun, 3 tahun dan seterusnya. Iya kan? Itu bedanya kita. Kalau di sana enggak. Begitu dia diketahui dan ditangkap, diputus hubungannya dengan pengambil keputusan yang dekat dengan dia, yang bisa mengganggu. Dia tiba-tiba ditempatkan di sebuah tempat yang tidak bisa terhubung dengan siapapun. Nah, itu kita tidak bisa lakukan. Kenapa tidak bisa lakukan? Nggak ada kemauan. Belum lagi, masih ingat undang-undang memiskinkan orang
ketika korupsi. Kira-kira Mas, kalau saya tanya nih baik-baik dari hati ke hati, kalau Anda korupsi 10 triliun ketahuan, lalu seluruh di luar 10 triliun itu seluruh harta benda Anda diambil semua, termasuk harta istri, anak, segala macam, mau nggak? Tiba-tiba punya motor, punya mobil, tiba-tiba nggak bisa jalan kaki, mau nggak? Sepakat, Pak. Nggak mau. Tapi kenapa nggak bisa diundang-undangkan? Persoalannya karena orang-orang di sana akan berpikir kalau ini diundangkan saya yang kena. Nah, itu menjadi persoalan di kita yang menjadi benang kusut korupsi di Indonesia tidak bisa tegak. Ya kan? Sekali lagi, kalau di negara luar dia tegak. Pernah, contoh sederhana saja, saya pernah miris. Suatu saat saya jalan-jalan sore-sore di Singapura. Tiba-tiba teman saya bilang, jangan pernah meludah di sini loh ya. Begitu Anda meludah di sini maka pasti kena hukuman. Bandingkan dengan di Indonesia. Jangankan di tempat umum di luar sana, di mall bisa kita meludah, nggak ada yang hukum, ya kan? Segitu longgarnya aturan kita yang kita jalankan, yang kita terapkan di Republik ini. Jadi penegakan hukum adalah panglima benar, tapi pelaksanaannya nggak panglima, pelaksanaannya adalah prajurit. Hukumnya panglima, pelaksanaannya yang prajurit. Nah, itu yang barangkali menjadi sistem, dan kawan Diki mengatakan sistemik adalah itu sebabnya. Begitu banyak persoalan, begitu banyak faktor, lalu siapa berperan, apa perannya, berapa harganya, itu yang terjadi. Saya nggak percaya seorang wakil menteri bisa di era Pak Prabowo itu bisa kena. Ya kan? Nah, kira-kira terbayang nggak bagaimana memperbaiki yang seperti ini? Kalau wakil menteri bisa di ini nol, bisa nol, yang ini aktivis loh itu, komandan aktivis bisa kena. Jadi sekali lagi kalau bicara korupsi, saya kira kalau saya saran, mari semua para tokoh ketemu cara baik-baik bahwa musuh kita sebenarnya bukan kita ini semua. Musuh kita itu dari luar yang ingin mengerdilkan bangsa Indonesia. Kalau kita terus begini modelnya, maka lambat atau cepat Indonesia ini mungkin akan pelan melemah sampai nggak punya daya apa-apa. Sumber dayanya mengalir keluar, orang-orangnya sibuk bertengkar, orang-orangnya sibuk diinfiltrasi, dan seterusnya. Saya kira itu kawan Diki yang saya bisa sampaikan kalau untuk ini. Ya, saya kira korupsi itu kan semacam suatu perilaku yang sudah menggurita, kanker, sudah kanker dan menggurita di hampir semua institusi kita itu sudah menggurita lah aspek korupsi. Karena korupsi itu kan bukan hanya aspek uang, dalam aspek lain juga bisa disebut korupsi gitu. Maka satu sisi pemimpinnya teriak memberantas korupsi, di satu sisi lain loh ternyata prajurit itu bermain dan menikmati korupsi itu sendiri. Nah, maka itu saya sepakat apa yang disebut kawan Hari Azhar, sudah menjadi semacam hal yang lumrah lah, bahwa korupsi itu menjadi yang harus kita perangi secara bersama, karena merugikan rakyat dan juga merugikan bangsa kita. Di lain sisi Pak, satu sisi Presiden Prabowo dengan kabinet merah putih lah katakanlah, beliau selalu meneriakan berantas korupsi, saya tidak pandang bulu dan lain sebagainya. Terbukti mungkin tadi yang disebut beberapa lah katakanlah menteri atau wakil menteri yang terindikasi korupsi. Ada misalkan Wamenaker, ada yang kemarin baru hangat tuh BGN dan wakil kepala BGN dan lain sebagainya. Wakil menteri imigrasi dan lain sebagainya. Dengan konteks misal ada yang maling ayam itu
di penjara 4 sampai 5 tahun, Pak. Betul. Satu sisi pengusaha kartel minyak tuh yang triliunan sekarang belum ditemukan di mana keberadaannya. Oke, nah ini kan hukum kita tuh masih tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Nah, kira-kira menurut kawan Hari Ashar, benar gak sih Presiden Prabowo itu berkeinginan memberantas korupsi sampai kepada akarnya tanpa pandang bulu? Walaupun beliau bilang kepala BGN dan wakil kepala BGN itu kesayangan saya, tapi kalau dia salah, hukum yang harus berlaku. Nah, berarti ada semangat optimisme gak sih yang dicanangkan Presiden Prabowo? Secara pribadi saya percaya sama Pak Prabowo. Saya yakin bahwa yang diinginkan Pak Prabowo itu mulia, tulus. Persoalannya adalah bukan di Pak Prabowo-nya, tetapi di sekelilingnya yang tidak bisa menerjemahkan apa yang menjadi keinginan Prabowo. Tidak bisa menerjemahkan itu bisa karena ada beberapa faktor. Karena kesengajaan atau karena gangguan kepentingannya terganggu, atau memang kemampuannya untuk melakukan implementasi gagasan Prabowo itu memang lemah, gitu ya. Salah satu sebab MBG ini bermasalah adalah dilaksanakan terlalu tergesa-gesa. Pak Prabowo sudah bagus, tapi para pembantunya mestinya memberi nasihat bahwa ini persoalan bukan sederhana. Mestinya berikan ruang untuk dilakukan konsolidasi luar biasa. Jangankan di tingkat Jakarta saja, untuk kita ketemu ke pelosok itu butuh waktu, butuh banyak latihan dan seterusnya. Apalagi kalau sampai ke tingkat dusun yang untuk harus pakai perahu dan seterusnya. Jadi yang tidak dilakukan itu adalah manajemen pengendalian atau quality control. Harusnya itu dilakukan, kesiapannya seperti apa, kemampuan pelaksanaan seperti apa, sumber daya seperti apa, baru itu dijalankan. Dijalankan juga tidak harus kalau saya ya, tidak boleh serentak. Melaksanakan di Jakarta dan melaksanakan di Papua itu tentu berbeda. Kemampuannya berbeda, jarak berbeda, ya daya tahan kan harus dibiayai dulu ya, daya tahan bisnis setiap orang juga berbeda. Nah, ini yang harus dipelajari dievaluasi kembali oleh Pak Prabowo. Sekali lagi, menurut saya Pak Prabowo sudah benar, sudah bagus. Para pembantunya barangkali yang harus menyadari kembali bahwa visi presiden itu sudah dilaksanakan dengan benar atau enggak, atau belum. Ada kepentingan saya pribadi atau enggak. Kalau ada kepentingan pribadi, harusnya dia sudah mau mengoreksi diri dan seterusnya. Saya kira itu saja. Kalau saya dengan Pak Prabowo ya. Saya sepakat, Pak. Berarti ini kan soal para kabinetnya itu tidak bisa menerjemahkan apa yang menjadi visi Prabowonomics. Prabowonomics dengan terbukti, satu sisi Prabowo mempunyai visi besar yang sangat mulia dengan MBG, Kopdes, perbaikan infrastruktur, revitalisasi pendidikan, sekolah rakyat dan lain sebagainya lah. Di lain sisi, benar tadi kata kawan Hari Ashar, ternyata para pimpinannya itu tidak mampu menerjemahkan apa yang menjadi keinginan dan visi besar Prabowo. Nah, sehingga ini yang menjadi gap secara visi. Maka nggak heran, Pak, terjadi misalkan ke belakang ini apa yang disebut political break gitu, ataupun reshuffle. Saya kira udah banyak nih yang menjadi reshuffle. Menteri ini, wakil menteri ini, kepala ini, ataupun rotasi menambah badan, KSP dan lain sebagainya. Nah, ini kan menunjukkan ternyata pergantian yang harus dilakukan ini secara lumrah dan merupakan keniscayaan untuk terus menunjang, memperbaiki apa yang menjadi keinginan Presiden Prabowo. Nah, kira-kira Pak, ini terakhir pertanyaan yang saya katakan. Terakhir, Pak.
apa sih harapan terkait posisi Gema Bangsa, Pak? Posisi Gema Bangsa itu harus dalam posisi apa, Pak? Karena ini dominisasi koalisi Kabinet Merah Putih ini mayoritas partai politik, minim yang di luar di kekuasaan, Pak. Katakanlah PDI yang katanya oposisi, tapi enggak juga, Pak. Nah, kira-kira Gema Bangsa dalam Kabinet Presiden Prabowo, Kabinet Merah Putih kepemimpinan Prabowo harus memposisikan sebagai apa, Pak? Oposisi kah? Atau koalisi kah? Atau mendukung dengan catatan dan lain sebagainya? Nah, kira-kira dalam pandangan kawan Hari Ashar itu seperti apa? Ya, saya garis bawahi bahwa saya yang pertama tidak mendukung kalau Gema Bangsa ini akan menjadi oposisi. Alasannya adalah ini partai baru yang bisa merugikan Gema Bangsa sendiri. Jangan lupa kekuasaan itu bagian dari apa yang menjadi tujuan berdirinya Gema Bangsa. Kenapa? Karena di kekuasaan itulah nanti kita bisa mengimplementasikan gagasan-gagasan perjuangan, desentralisasi dan seterusnya. Oleh karenanya saya lebih cenderung presiden harus disupport, harus didukung. Tetapi kita tidak boleh kemudian berdiam diri ketika ada kelemahan-kelemahan mendasar lalu kita diam saja tanpa memberikan masukan. Yang tidak boleh itu adalah memberikan masukan tetapi kemudian saya sebut kemarin, saya kasih contoh seperti Tio itu tidak konstruktif sama sekali, tidak beradab untuk sebagai bangsa Indonesia gitu ya. Kita berikan masukan, kita koreksi, tetapi dalam kerangka disertai dengan solusi. Yang tidak boleh itu adalah kita mengkritik, kita menyalahkan, tetapi kemudian tidak memberi solusi yang benar. Salahkan oke. Yes. Ya, tetapi beri solusi yang benar. Solusi yang kira-kira memang implementatif untuk masalah yang kita kritik. Kan gitu. Jangan sampai kita kritik, kita beri solusi, tapi solusi kita justru menjadi masalah baru gitu. Kan gitu. Jadi menurut saya kita harus menjadi bagian dari pemerintahan dalam kerangka agar bangsa ini menjadi lebih kuat, agar negara menjadi kuat. Tetapi kita tidak menutup mata terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh oknum. Kan gitu saya kira. Siap. Ya Mas ya. Terima kasih kawan Hari Ashar atas waktu dan kesempatannya kita berdiskusi panjang. Dari tadi masalah misalkan pengalaman berpartai dan juga kasus korupsi hingga visi misi presiden. Nah, saya ucapkan terima kasih kawan Hari Ashar atas obrolan Gema Kebangsaan pada siang ini. Tadi kita sudah banyak membahas mengenai isu-isu kebangsaan yang perlu kita potret sekarang. Semoga kawan-kawan Gema di seluruh Indonesia terkhusus masyarakat bisa mengambil benang merah masalah atau apa yang jalan keluar yang perlu kita semai secara bersama dalam membangun kolektivitas kita dalam bernegara. Saya kira itu. Saya ucapkan terima kasih kawan Hari Ashar atas kesempatannya. Saya Diki Mulya Ramadhani selaku host pamit, sampai jumpa dan salam take off. Terima kasih. Terima kasih kawan Diki.